saya hormati kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir dalam acara ini, serta teman-teman saya yang saya kasih. Sebelum itu, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah yang Maha Esa yang tidak pernah berhenti sedikit pun dalam memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang ini dalam acara memperingati Bulan Bahasa pada tanggal 28 Oktober. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan mempertahankan bahasa Indonesia dengan jiwa milenial. Tema ini saya gunakan dalam rangka untuk mengingatkan para generasi muda bangsa ini tentang pentingnya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga sangat berperan dalam pendidikan nasional di Indonesia. Sehingga pada tahun 2012, hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyebutkan jumlah bahasa dan subbahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Keragaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebuah bahasa yang besar yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin sekalian, kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki? Ini karena untuk dapat mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memang sudah hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan menjajah. Namun bukan berarti kita berhenti dalam berjuang. Di era globalisasi, kebudayaan serta bahasa nasional juga dituntut dalam mengikuti arus dari globalisasi. Globalisasi memang penting, namun apakah kita harus mengikutinya dengan begitu saja? Tidak. Sebagai warga negara yang cerdas, kita harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita harus singkirkan. Tidak seluruhnya globalisasi bersikap positif, sehingga kita sebagai generasi muda atau milenial diwajibkan untuk mempelajari kebudayaan serta bahasa nasional dengan baik, serta dapat memperkenalkan kepada dunia luar tentang kebudayaan dan bahasa nasional. Para hadirin yang saya hormati, pernahkah Anda mendengar istilah bahasa juga menunjukkan bangsa? Ungkapan itu juga berarti bahwa bahasa menunjukkan jati diri dan karakter bangsa penuturnya. Tuturan kata yang lembut dan santun misalnya juga dapat dipandang sebagai pencerminan dari karakter pribadi penutur yang santun. Untuk itu, pengajaran bahasa juga diarahkan pada pendidikan budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, dan sikap yang santun.
Sebagai sarana komunikasi, bahasa juga mampu membangun keterampilan berkomunikasi, keterampilan menyampaikan pendapat, gagasan, pandangan dalam menyikapi suatu persoalan yang dihadapi dalam kehidupan dalam era globalisasi ini. Keterampilan seperti itu tentu sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing. Padahal, pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya yang tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang dicerminkan dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Kiranya sekian yang saya dapat sampaikan, dan saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat di hati hadirin semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkahnya pada kita. Selamat siang, terima kasih.